Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Intan Saratara Panjang, NIM 18100200041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi perusahaan dengan masyarakat. Setiap kehidupan masyarakat memiliki pola hubungan perusahaan yang diharapkan saling menguntungkan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tujuan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan yang produktif untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang atau jasa bagi kebutuhan umat manusia. Baik, yang berikut adalah isu-isu tentang praktik bisnis. Isu-isu yang banyak ditemukan oleh masyarakat dengan kegiatan bisnis adalah dampak kegiatan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Isu-isu yang di masyarakat sebenarnya menunjukkan adanya kesenjangan antara keinginan, cara atau tindakan perusahaan dalam memperoleh laba dengan harapan-harapan pemangku kepentingan. Jadi baik, di sini yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan masyarakat. Jadi setiap perusahaan perlu untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan pengembangan masyarakat sebagai salah satu bentuk. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rosadeli Makosat, NIM 1810043. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon perusahaan atas tuntutan pemangku kepentingan. Jadi tingkat peran dan keterlibatan pemangku kepentingan berbeda-beda, tergantung respon perusahaan atas tuntutan pemenuhan kepentingan para pemangku kepentingan. Sebuah perusahaan dapat saja mengabaikan kepentingan jika perusahaan tersebut merasa bahwa kebijakannya tidak banyak berpengaruh kepada banyak pihak, termasuk kepada pemangku kepentingan. Sebagai contoh, perusahaan berskala kecil sering tidak mengolah kembali limbah dari hasil produksinya. Padahal, jika setiap perusahaan melakukan tindakan yang sama terhadap limbahnya, maka lambat laun lingkungan akan tercemar dan tindakan korektif untuk memulihkan lingkungan tersebut menjadi sulit dilakukan. Jika sudah dihadapkan kepada gugatan ke pengadilan, banyak perusahaan bersifat reaktif dan hanya mematuhi ketentuan jika dipaksa oleh keadaan atau perusahaan atau keputusan pengadilan semata. Sebuah perusahaan dianggap proaktif apabila perusahaan tersebut berupaya menanggapi perubahan keinginan pemangku kepentingan. Perusahaan yang mau membuka jalan dialog dengan para pemangku kepentingan disebut sebagai perusahaan interaktif atau dengan kata lain terlibat penuh. Manfaat perusahaan yang dianggap perusahaan interaktif yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perusahaan mampu menangkap harapan masyarakat atau pelanggan. Yang kedua adalah perusahaan dapat meminimalkan kritik dan membangun reputasi yang tinggi bagi lingkungan sekitar. Yang berikutnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusan tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau dividen, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Yang berikutnya adalah A. Penolakan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Robin, memutarakan 3 kondisi dilematis dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama adalah biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini sulit untuk diklasifikasikan sehingga sulit dipertanggungjawabkan. Yang kedua, keputusan untuk menolak tanggung jawab sosial sering berkaitan dengan kompetensi yang memang tidak dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial sering mencakup lingkungan sosial sangat luas.
Pernyataan Robin didukung pula oleh Kraft yang menyatakan beberapa alasan perusahaan untuk menentang tanggung jawab sosial, yaitu yang pertama, perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan bukan sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perhatian manajer maupun direksi perusahaan menjadi terpecah jika mereka dibebani dengan banyak tujuan dan kegiatan, apalagi jika kegiatan tersebut tidak langsung berhubungan dengan kinerja perusahaan. Yang ketiga, biaya kegiatan sosial dan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga gilirannya akan merugikan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Yang bagian B, dukungan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Alasan perlu mendukung tanggung jawab sosial perusahaan adalah yang pertama, adanya peningkatan kesadaran masyarakat yang memahami dampak negatif dari tindakan perusahaan yang sering merusak alam sehingga merugikan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya kesadaran bahwa ketersediaan sumber daya alam semakin lama semakin terbatas. Yang ketiga, sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Yang keempat, menerapkan prinsip mutualisme. Dalam hal ini, perusahaan dan masyarakat dapat hidup berdampingan dan saling memberikan manfaat bersama. Yang kelima, perlunya pertimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial dan lingkungan antara pemerintahan perusahaan dan masyarakat. Yang keenam, bisnis sebenarnya mempunyai sumber daya yang berguna. Yang ketujuh, untuk menciptakan keuntungan jangka panjang. Bagian C, ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosialnya dengan fokus pada kegiatan atau subjek beragam seperti untuk masyarakat, karyawan, lingkungan, pelanggan, atau pemerintah. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ade Bimau. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian pencitraan dan profitabilitas serta kewargaan perusahaan. Untuk materi yang pertama yaitu pencitraan dan profitabilitas. Menurut Keynes dan Sumirat pada tahun 2004, citra atau image adalah cara seseorang atau pihak tertentu dalam memandang sebuah perusahaan, orang lain atau suatu aktivitas. Citra sebuah perusahaan dapat berasal dari pelanggan, staf perusahaan, dapat juga berasal dari distributor, pemasok, dan lain-lain. Menurut Jeffkins, pada tahun 2004 ia membedakan citra perusahaan ke dalam 5 kategori. Yang pertama adalah citra bayangan, di mana citra ini melekat pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi mengenai anggapan atau pandangan pihak luar terhadap organisasi tersebut. Citra ini timbul karena kurangnya informasi, pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki oleh kalangan masyarakat, kalangan dalam organisasi mengenai pendapat pihak luar. Jadi citra ini hanya bersifat ilusi. Citra ini cenderung bersifat positif. Contohnya PT Pertamina. PT Pertamina ini telah banyak dikenal oleh publik sebagai perusahaan minyak di Indonesia. Saat perusahaan ini mengalami krisis tangki minyak yang bocor, maka untuk menanggapi krisis ini, Direktur Utama PT Pertamina akan melakukan konfirmasi dengan publik mengenai krisis yang dihadapi oleh perusahaan ini. Citra yang kedua adalah citra saat ini, di mana citra ini merupakan pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Citra ini cenderung pada image negatif perusahaan. Contohnya adalah kepolisian di Indonesia. Citra kepolisian di Indonesia cenderung pada negatif, ditambah lagi dengan kasus Polri dan KPK yang membuat citra kepolisian ini memburuk. Memburuknya citra kepolisian ini di mata publik karena kurangnya informasi masyarakat terhadap masalah yang dihadapi, ditambah lagi dengan pengalaman masyarakat ketika terkena denda tilang. Yang ketiga adalah
citra yang diharapkan. Nah, citra ini merupakan citra yang diinginkan oleh pihak perusahaan atau organisasi. Contohnya adalah PT Jarum, di mana perusahaan ini adalah salah satu produsen rokok pertama di Indonesia. Nah, rokok saat ini masih banyak mengalami pertentangan karena ada anggapan bahwa rokok itu haram untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu isu yang mengancam perusahaan tersebut. Nah, walaupun isu yang kontra terhadap perusahaan ini banyak, namun tidak menghalangi perusahaan ini tetap berjalan. Nah, salah satu cara untuk membangun citra harapan adalah dengan mengadakan program CSR. Nah, dengan mengadakan berbagai program CSR yang diadakan oleh perusahaan ini, masyarakat akan melihat bahwa PT Jarum ini sebagai perusahaan yang turut membangun negeri. Maka di sini masyarakat lebih memandang PT Jarum ini dari sisi positif dengan berbagai program yang dijalankannya dibandingkan dengan sisi negatifnya. Yang keempat adalah citra korporasi atau perusahaan. Nah, citra ini merupakan citra yang hanya tidak terbatas pada produk pelayanannya, tetapi organisasi itu secara keseluruhan, seperti sejarah, visi misi perusahaan itu, serta tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, contohnya ini perusahaan maskapai penerbangan AirAsia, di mana perusahaan ini sebagai maskapai baru yang pasti membutuhkan image yang baik sehingga dapat menarik konsumen atau penumpang agar mau menggunakan jasa penerbangan AirAsia. Nah, citra AirAsia sekarang ini dengan armadanya yang selalu baru, ditambah lagi dengan pilot yang sudah mempunyai jam terbang panjang, maka dapat menarik konsumen dari kalangan yang berpengalaman atau menengah ke atas. Walaupun AirAsia pada sebelumnya selalu melakukan promo untuk menarik konsumen atau penumpang menengah ke bawah. Selanjutnya yaitu citra majemuk. Nah, citra ini merupakan citra tertentu yang dipandang dari berbagai sudut pandang. Contohnya adalah produk Yamaha, di mana image dari perusahaan ini adalah Yamaha semakin di depan. Namun, citra yang dimiliki produk ini cukup banyak. Nah, image ini timbul dari konsumen maupun karyawan. Bila dari konsumen atau perusahaan di mata publik, produk Yamaha dipandang sebagai produk yang mudah, yang on the deal atau mudah didapat. Nah, bila dilihat dari konsumen yang kebanyakannya adalah anak muda, maka produk Yamaha ini dapat dikatakan sebagai motor anak muda. Nah, selain dua image yang muncul di tengah masyarakat, ada banyak image lainnya seperti Yamaha sebagai motor injeksi pertama, sehingga image produk Yamaha menjadi citra yang majemuk. Selanjutnya adalah kewargaan perusahaan. Nah, pengertian kewargaan perusahaan itu sendiri adalah tindakan perusahaan untuk mewujudkan komitmennya terhadap masalah-masalah sosial beserta tanggung jawab sosialnya. Nah, untuk mewujudkan kewargaan perusahaan itu dibutuhkan kemitraan atau kerjasama yang serasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menemukan peluang-peluang yang baru dalam melayani masyarakat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar kewargaan perusahaan. Nah, unsur yang pertama adalah perilaku bisnis yang beretika. Nah, dalam kaitannya dengan prinsip kewargaan perusahaan, yaitu terlibat dalam praktik-praktik bisnis yang adil dan jujur, terutama kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, untuk menetapkan standar perilaku yang tinggi untuk seluruh karyawan. Unsur yang kedua adalah komitmen terhadap pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan prinsip kewargaan perusahaan, yaitu bekerja keras dalam mengelola perusahaan untuk keuntungan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, menghargai tinggi dan mewujudkan dialog secara berkelanjutan.
Unsur yang ketiga adalah masyarakat, di mana dalam kaitannya dengan prinsip kewargaan perusahaan, yaitu mendorong hubungan yang relasi yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat. Unsur yang keempat adalah pelanggan, di mana dalam kaitannya dengan prinsip kewargaan perusahaan, yaitu menghargai hak-hak pelanggan, menyajikan barang dan jasa yang berkualitas bagi para pelanggan, serta menyediakan informasi yang jujur dan berguna bagi para pelanggan. Unsur yang kelima adalah karyawan, di mana dalam kaitannya dengan prinsip kewargaan perusahaan adalah menyediakan lingkungan pekerjaan yang bersifat kekeluargaan serta bertanggung jawab dalam manajemen sumber daya manusia. Unsur yang keenam adalah investor, di mana dalam hubungannya dengan prinsip kewargaan perusahaan adalah bekerja keras untuk memberikan imbalan atas hasil investasi. Selanjutnya unsur yang ketujuh adalah pemasok, di mana dalam kaitannya dengan prinsip kewargaan perusahaan adalah melaksanakan praktik perdagangan yang adil dengan para pemasok. Unsur yang kedelapan adalah komitmen terhadap lingkungan. Dalam kaitannya dengan prinsip kewargaan perusahaan adalah menunjukkan komitmen terhadap lingkungan serta menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, adapun tahap yang digunakan untuk mewujudkan kewargaan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pada tahap pertama atau disebut dengan tahap awal adalah kewargaan perusahaan. Dalam hal ini, kewargaan perusahaan belum masuk dalam agenda penting kegiatan perusahaan, karena perusahaan di sini masih fokus pada kegiatan laba, pekerjaan atau produksi serta untuk membayar pajak. Nah, pada tahap ini perusahaan hanya sekedar mematuhi aturan. Pada tahap kedua atau disebut dengan tahap keterlibatan, di sini perusahaan mulai memperhatikan adanya perubahan dalam masyarakat. Tindakan yang paling sering digunakan oleh perusahaan adalah dengan memberikan bantuan amal dan penyelamatan lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mau merestui tindakan dan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, pada tahap ini perusahaan telah membentuk departemen hubungan masyarakat. Pada tahap ketiga atau disebut dengan inovasi, di sini perusahaan mulai membentuk manajemen pemangku kepentingan yang bertugas sesuai dengan kasus-kasus yang ditemukan di dalam masyarakat. Di sini perusahaan mulai menyusun program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan akhirnya perusahaan juga akan menyusun laporan kegiatan yang selanjutnya akan dipublikasikan kepada masyarakat. Pada tahap keempat atau disebut dengan integrasi, di mana perusahaan menetapkan program-program yang dianggap penting bagi masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga dapat merancang dan memperkenalkan program-program baru yang belum dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya pada tahap terakhir atau disebut dengan transformasi, di mana perusahaan di sini telah memiliki pemimpin visioner yang bekerja untuk mencapai tujuan tertingginya, yaitu kemakmuran masyarakat. Untuk itu diperlukan perubahan sosial yang mendasar dalam mencapai tujuan tertinggi tersebut. Nah, perusahaan dalam pelaksanaannya harus dapat menggandeng atau bekerja sama dengan perusahaan atau organisasi lainnya untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang diimpikan oleh masyarakat. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 mengenai relasi perusahaan masyarakat.